Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tukiem. Pak Rustam adalah seorang kakek yang sudah sangat tua. Usianya hampir menyentuh 80 tahun, namun semangat hidupnya masih kuat. Setiap hari, ia berjalan perlahan di jalan-jalan kota, membawa tas kain besar yang sudah lusuh. Pak Rustam tidak pernah mengeluh meski kondisi tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Ia adalah seorang lelaki sederhana yang tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Hari itu, Pak Rustam bertekad untuk pergi ke bank. Ia mendengar kabar bahwa ada program bantuan untuk para pensiunan, dan ia ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan sedikit bantuan agar hidupnya bisa lebih baik. Namun, dia tidak tahu betapa beratnya langkah yang akan diambilnya. Dengan pakaian yang sudah sangat usang dan sepatu yang sudah rusak, Pak Rustam masuk ke dalam bank. Ia berjalan pelan menuju meja depan, di mana seorang petugas muda sedang duduk. Pak Rustam meminta izin untuk bertemu dengan petugas yang bisa membantu proses bantuan itu. Petugas muda itu menatap Pak Rustam dengan pandangan yang ragu-ragu. Melihat penampilannya yang sangat lusuh, dengan rambut berantakan dan wajah yang keriput, petugas itu merasa ragu untuk melayani pria tua tersebut. Tanpa banyak kata, ia berkata, "Maaf, Pak. Kami tidak dapat memberikan bantuan kepada orang yang tidak memenuhi syarat. Anda harus memiliki identitas yang jelas." Pak Rustam merasa terluka, namun ia tidak menyerah. "Saya hanya ingin bantuan kecil untuk hidup saya," katanya dengan suara pelan. Petugas itu mengabaikan Pak Rustam dan meminta dengan tegas agar ia segera pergi. "Maaf, Pak. Silakan pergi," ujar petugas itu tanpa belas kasihan. Pak Rustam berjalan keluar dari bank dengan hati yang hancur. Ia merasa dipermalukan. Namun, ia tetap teguh dalam pikirannya. Mungkin ada alasan kenapa ini terjadi, gumamnya pelan. Pak Rustam tidak hanya seorang kakek tua dengan penampilan lusuh. Di balik kesederhanaannya, ia memiliki sebuah kisah hidup yang luar biasa. Dahulu, ia adalah pemilik sebuah restoran kecil yang sangat terkenal di kota. Restoran itu selalu ramai, dan Pak Rustam adalah orang yang sangat dihormati oleh para pelanggannya. Ia mengelola restoran itu dengan penuh cinta, dan setiap hidangan yang disajikan selalu memiliki cita rasa yang luar biasa. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, restoran itu mengalami kesulitan keuangan. Persaingan yang ketat dan krisis ekonomi membuat bisnisnya runtuh. Meski demikian, Pak Rustam tidak pernah menyerah. Ia menyimpan kenangan indah tentang restoran itu, serta nilai-nilai yang diajarkannya pada anak-anaknya. Saat restoran itu tutup, Pak Rustam tidak membawa uang sebanyak yang orang kira. Ia lebih memilih untuk hidup sederhana, dan sebagian besar hartanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Restoran itu memang sudah tutup, tetapi kenangan dan nilai-nilai yang ditanamkan tetap hidup dalam dirinya. Beberapa hari setelah peristiwa di bank, Pak Rustam bertemu dengan seorang teman lama yang kebetulan bertemu di jalan. Teman lamanya, Pak Arif, mengenal Pak Rustam sejak masa kejayaannya di dunia kuliner. Mereka duduk di sebuah warung kopi kecil, dan Pak Rustam menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Pak Arif terkejut mendengarnya. "Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu adalah pemilik restoran itu?" tanya Pak Arif. "Kamu punya banyak aset dan tabungan yang bisa membantu, Rustam. Bank harus tahu siapa dirimu sebenarnya." Pak Rustam menggelengkan kepalanya. "Saya tidak pernah merasa perlu untuk menunjukkan itu. Saya hanya ingin hidup sederhana, Pak Arif." Pak Arif menatapnya dengan penuh pengertian. "Tapi, Rustam, itu bukan hanya tentang uang. Itu tentang martabatmu. Mereka tidak tahu siapa kamu. Kamu harus menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Setelah berbicara dengan Pak Arif, Pak Rustam mulai merenung. Ia mulai sadar bahwa ia harus kembali ke bank dan menunjukkan siapa dirinya. Bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk mengubah cara orang memandangnya dan mendapatkan haknya yang seharusnya. Namun, ia masih ragu. Ia merasa tidak nyaman untuk kembali, karena hatinya masih terluka oleh penolakan yang ia terima sebelumnya. Namun, setelah beberapa hari berpikir, Pak Rustam memutuskan untuk pergi ke bank lagi. Ia mengenakan pakaian yang sedikit lebih rapi, namun tetap sederhana.
Ia ingin memastikan bahwa orang-orang tidak melihatnya hanya dari penampilannya, tetapi juga dari hati dan kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Pak Rustam kembali ke bank dengan langkah yang lebih mantap. Kali ini, ia menuju meja yang sama tempat ia sebelumnya ditolak. Petugas yang melayaninya terkejut melihat kedatangannya. "Pak, Anda kembali?" tanyanya dengan bingung. Pak Rustam dengan tenang berkata, "Saya ingin berbicara dengan manajer bank. Saya ingin memberitahu siapa saya sebenarnya." Petugas itu bingung, tetapi akhirnya memanggil manajer bank. Setelah beberapa menit, seorang manajer bank datang dan mengajak Pak Rustam ke ruang pertemuan. Di sana, Pak Rustam mulai mengungkapkan kisah hidupnya, tentang restoran yang pernah dia miliki, perjuangannya, dan bagaimana ia memilih hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan. Manajer itu terkejut mendengar cerita Pak Rustam. Setelah mendengar penjelasannya, manajer bank itu segera memohon maaf dan menyatakan bahwa bank siap memberikan bantuan yang diperlukan. Bab 7. Sebuah penghargaan yang tertunda. Pak Rustam tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga penghargaan atas kisah hidupnya yang menginspirasi. Bank memutuskan untuk membuat program yang memfasilitasi orang-orang seperti Pak Rustam, mereka yang telah bekerja keras sepanjang hidup, tetapi memilih untuk hidup sederhana tanpa mengharapkan pujian. Pak Rustam tidak pernah menginginkan perhatian atau pujian. Namun, kebaikan yang diterimanya membuatnya merasa bahwa perjuangan hidupnya tidak sia-sia. Ia merasa dihargai, tidak hanya karena harta, tetapi karena nilai-nilai yang ia pegang teguh. Pak Rustam kembali ke kehidupan sehari-harinya dengan tenang. Ia tidak pernah mencari pengakuan atau kemewahan. Bagi dirinya, kebahagiaan terletak pada ketenangan hati dan kesempatan untuk membantu orang lain. Restoran yang pernah ia kelola kini hanya tinggal kenangan, tetapi warisan yang ia tinggalkan jauh lebih berharga. Semangat kerja keras, kedermawanan, dan ketulusan hati. Pak Rustam mungkin tidak lagi memiliki restoran besar atau banyak uang, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kenangan tentang sebuah hidup yang berarti. Dan bagi banyak orang yang pernah mengenalnya, Pak Rustam adalah contoh sejati dari seorang pejuang yang tidak pernah berhenti berjuang, meskipun penampilannya bisa menipu. Beberapa minggu setelah pertemuan di bank, Pak Rustam mulai mendapatkan perhatian dari banyak orang. Tidak hanya dari bank, tetapi juga dari masyarakat sekitar. Mereka mulai mengenal Pak Rustam bukan hanya sebagai kakek tua yang miskin, tetapi sebagai sosok yang memiliki banyak pelajaran hidup yang bisa dibagikan. Banyak anak muda yang datang mengunjungi rumahnya untuk mendengarkan cerita-ceritanya tentang masa lalu, tentang restoran yang dulu dia kelola, dan nilai-nilai yang dia pegang. Pak Rustam menjadi lebih terbuka. Ia tidak hanya mengajarkan bagaimana cara bertahan hidup dengan sederhana, tetapi juga bagaimana pentingnya berbagi. Tidak masalah berapa banyak uang yang kita miliki, yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya, kata Pak Rustam dengan bijak. Anak-anak muda yang datang mengunjunginya mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari materi, tetapi juga dari hati yang tulus. Suatu hari, Pak Rustam berjalan-jalan di sekitar bekas restoran miliknya. Bangunan itu kini kosong dan tertutup rapat, hanya menyisakan kenangan. Disinilah dulu ia menghabiskan sebagian besar hidupnya, meracik resep, melayani pelanggan, dan melihat senyum orang-orang yang menikmati makanannya. Pak Rustam berdiri sejenak di depan pintu restoran yang sudah terkunci. Ingatannya kembali ke masa-masa gemilang ketika restoran itu selalu ramai. Dulu, saya bisa memberi makan banyak orang. Sekarang, saya hanya bisa memberi mereka cerita, gumamnya. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap kisah yang ia bagi bisa memberi makan jiwa seseorang. Ia menyadari, meskipun restorannya sudah tutup, hidupnya tetap berarti. Semua orang yang pernah datang ke restorannya, setiap pelajaran yang ia berikan, dan setiap kebaikan yang ia tanam, itu semua adalah warisan yang tidak akan pernah hilang. Meski sudah mendapatkan bantuan dari bank, hidup Pak Rustam tidak sepenuhnya bebas dari kesulitan. Usianya yang semakin tua dan tubuh yang semakin lemah membuatnya sulit untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Banyak pekerjaan yang dulu ia lakukan dengan mudah kini menjadi beban yang berat. Namun, Pak Rustam tidak merasa putus asa.
Ia memutuskan untuk memulai hal baru. Ia mulai membuka sebuah kelas kecil di rumahnya untuk mengajarkan anak-anak muda tentang memasak dan mengelola usaha kecil. Mungkin saya sudah tidak bisa mengelola restoran lagi, tapi saya bisa mengajarkan orang lain bagaimana melakukannya, kata Pak Rustam, penuh semangat. Kelas-kelas ini, meskipun sederhana, memberikan banyak harapan. Anak-anak muda yang sebelumnya merasa bingung dengan masa depan mereka, kini menemukan arah melalui pelajaran hidup yang diberikan Pak Rustam. Di tengah kesibukannya mengajarkan generasi muda, Pak Rustam tidak pernah melupakan persahabatannya dengan Pak Arif. Teman lamanya yang telah lama membantu dan memberi saran padanya untuk mengungkapkan siapa dirinya. Pak Arif sering datang ke rumah Pak Rustam, berbincang-bincang tentang masa lalu dan berbagi tawa. Suatu hari, Pak Arif membawa sebuah surat yang datang dari sebuah organisasi amal yang ingin memberikan penghargaan kepada Pak Rustam atas kontribusinya dalam menginspirasi masyarakat. Surat itu datang setelah mendengar tentang kelas memasak yang ia buka untuk anak-anak muda. Pak Rustam, kamu benar-benar seorang pahlawan yang tidak mencari pengakuan, tapi dunia sekarang mulai melihat kebaikanmu, kata Pak Arif dengan penuh bangga. Pak Rustam hanya tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Arif. Jika itu membantu orang lain, maka saya sudah cukup bahagia. Pada suatu sore, Pak Rustam menerima kunjungan dari seorang wanita muda yang datang dari sebuah perusahaan media. Ia ingin menulis sebuah artikel tentang Pak Rustam dan cerita hidupnya yang penuh inspirasi. Pak Rustam merasa terkejut, tetapi dengan senang hati ia menceritakan kisah hidupnya yang sederhana. Selama wawancara, wanita itu menyadari bahwa Pak Rustam bukanlah orang yang mencari popularitas. Pak, saya ingin dunia tahu tentang ketulusan hati Anda. Kisah Anda bisa menginspirasi banyak orang yang merasa putus asa, kata wanita itu. Pak Rustam tersenyum lembut. Saya hanya berharap orang bisa melihat kebaikan di dunia ini, meski kadang-kadang itu tersembunyi di balik penampilan dan keadaan yang sulit. Artikel tentang Pak Rustam kemudian dipublikasikan di berbagai media, dan cerita tentangnya menjadi viral. Orang-orang mulai menghubungi Pak Rustam, ingin belajar darinya, dan beberapa bahkan menyarankan agar ia menulis buku tentang kehidupannya. Meskipun sudah terkenal, Pak Rustam tetap memilih untuk hidup dengan sederhana. Ia tidak terbuai dengan perhatian yang datang padanya. Ketenaran tidak membuat saya bahagia, katanya suatu hari kepada seorang pengunjung. Yang membuat saya bahagia adalah jika saya bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Di tengah ketenaran dan penghargaan, Pak Rustam tetap mencari makna hidup yang lebih dalam. Baginya, makna hidup bukan hanya tentang keberhasilan materi, tetapi tentang memberi manfaat, menyentuh hati orang lain, dan berbagi cinta tanpa pamrih. Pak Rustam melanjutkan ajarannya kepada banyak orang, membuka pintu rumahnya untuk mereka yang membutuhkan bimbingan dan dukungan. Ia merasa bahwa hidupnya kini menemukan tujuan yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Suatu hari, setelah selesai mengajar di rumahnya, Pak Rustam duduk di kursi favoritnya di depan rumah. Ia melihat anak-anak muda yang telah ia bantu kini berkembang dengan baik. Beberapa dari mereka bahkan membuka usaha kuliner mereka sendiri. Pak Rustam merasa bangga, meskipun tidak pernah menginginkan pujian. Ini lebih dari yang saya impikan, gumamnya pelan. Anak-anak muda yang pernah belajar darinya mulai berkunjung kembali ke rumah Pak Rustam untuk mengucapkan terima kasih. Mereka tidak hanya berterima kasih atas pelajaran memasak, tetapi juga atas pelajaran hidup yang telah mereka terima. Pak Rustam menyadari bahwa dirinya telah meninggalkan warisan yang lebih berharga dari uang atau harta. Sebuah generasi yang peduli, penuh empati, dan berani berjuang untuk sesuatu yang lebih besar. Hari-hari terus berlalu, dan meskipun usia Pak Rustam semakin tua, ia merasa hidupnya semakin bermakna. Suatu pagi, Pak Rustam duduk di bangku favoritnya, di bawah pohon besar yang ada di halaman rumahnya. Ia melihat anak-anak yang dulu ia ajar bermain di sekitar rumahnya. Ada ketenangan di hatinya, sebuah kedamaian yang datang dari perasaan bahwa ia telah melakukan hal yang benar dalam hidup. Pak Rustam tahu bahwa waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi. Namun, ia merasa bahagia karena telah memberikan segala yang bisa ia berikan. Kebaikan, ketulusan, dan pelajaran hidup yang akan terus dikenang oleh mereka yang ia sentuh.
Dengan senyum yang lembut, Pak Rustam menutup matanya, bersyukur atas hidup yang penuh arti, yang telah ia jalani dengan segala perjuangannya. Warisannya, lebih dari sekadar uang atau restoran, adalah sebuah kehidupan yang menginspirasi, yang akan bertahan lama setelah ia pergi. Pak Rustam duduk di kursi kayu tua yang ditempatkan di pojok rumahnya. Matahari sore menyinari wajahnya yang keriput, menciptakan bayang-bayang lembut di dinding. Dalam keheningan itu, ia merenung, menatap jarak jauh yang mengaburkan kota yang perlahan mulai senja. Waktu telah banyak mengajarinya tentang kehilangan, kesedihan, dan juga kebahagiaan yang sederhana. Mungkin, dalam dekade-dekade hidupnya, ia tidak pernah benar-benar meminta banyak. Tetapi semakin tua usianya, semakin ia merasakan bahwa hidup tidak akan pernah bisa terulang lagi. Setiap langkah yang diambilnya kini adalah langkah terakhir untuk melangkah dengan tenang. Di dalam hatinya, Pak Rustam hanya berharap bisa memberikan secercah cahaya bagi mereka yang merasa hidup ini terlalu gelap. Tak apa, hidup ini adalah perjalanan panjang, bisiknya, seperti berbicara kepada angin yang berhembus lembut. Jika aku bisa membuat satu orang merasa lebih baik, itu sudah cukup. Meskipun usia terus berlanjut dan tubuhnya semakin lemah, Pak Rustam tetap membuka pintu rumahnya bagi siapa saja yang membutuhkan. Banyak orang datang kepadanya, membawa masalah hidup mereka yang berat, terjebak dalam kecemasan dan keputusasaan. Pada suatu sore, seorang wanita muda datang ke rumah Pak Rustam dengan mata penuh air mata. Ia bercerita tentang perjuangannya di dunia yang keras, tentang bagaimana ia merasa tak dihargai dan tak diinginkan. Tanpa berkata banyak, Pak Rustam duduk di sampingnya, mendengarkan dengan seksama. "Anak muda," kata Pak Rustam pelan, "hidup ini tidak selalu adil. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita tetap lembut, meski dunia ini penuh dengan kekerasan." Pak Rustam mengajarkan wanita itu untuk melihat hidup dari sisi lain, untuk menerima ketidaksempurnaan dan belajar merasakan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kerasnya hidup, tetapi dari kemampuan kita untuk tetap bersikap baik meski dunia menguji kesabaran kita. Suatu sore yang cerah, Pak Rustam duduk di bawah pohon besar di halaman rumahnya, memandangi matahari yang perlahan tenggelam. Dalam keheningan itu, ia merasakan kedamaian yang dalam. Tidak ada lagi rasa cemas atau penyesalan. Ia tahu, meskipun tidak banyak hal besar yang telah ia capai, ia telah menjalani hidupnya dengan sepenuh hati. "Senja ini, seperti hidupku," katanya dalam hati, "tak pernah sia-sia. Setiap detik, meski terkadang terlupakan, tetap memberi warna." Pak Rustam menyadari bahwa ia tidak pernah menyesali apapun. Ia tidak pernah menginginkan gemerlap dunia atau penghargaan. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan ketulusan hati, berbagi apa yang ia miliki, dan memberikan kebahagiaan meski dalam bentuk yang sangat sederhana. Suatu hari, Pak Rustam menulis sebuah surat untuk anak-anak yang telah ia bantu selama ini, untuk mereka yang telah belajar memasak dan membuka usaha kecil. Dalam suratnya, ia menulis kalimat yang singkat tapi penuh makna. "Jangan pernah merasa lebih rendah dari yang lain hanya karena kesulitan yang kamu alami. Kamu lebih dari sekedar apa yang dunia lihat. Apa yang membuatmu berbeda adalah keberanianmu untuk tetap berdiri, bahkan ketika angin berusaha menggulingkanmu." Surat itu diterima oleh banyak orang dengan penuh perasaan. Tidak sedikit yang menangis ketika membaca kata-kata itu, menyadari betapa dalamnya makna yang terkandung. Di balik kata-kata Pak Rustam, ada pesan yang mengalir lembut namun kuat, bahwa hidup ini adalah tentang keberanian untuk tetap berjalan meskipun segalanya tidak tampak berjalan seperti yang diinginkan. Pada suatu malam, ketika angin malam mulai bertiup dingin, Pak Rustam duduk di meja makan tua di dapurnya. Di depan dirinya terhampar foto-foto lama, foto dirinya bersama keluarga, teman-teman, dan pelanggan restorannya yang dulu ramai. Melihat foto-foto itu, Pak Rustam merasa sesuatu yang dalam di dadanya, sebuah perasaan yang sulit diungkapkan. Pak Rustam menyadari bahwa waktu memang telah berlalu, tetapi kenangan itu tidak pernah hilang. Setiap senyum, setiap tangisan, dan setiap detik yang pernah ada bersama orang-orang yang ia cintai tetap hidup dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun semuanya telah berubah,
Hatinya tetap berbicara dengan cara yang penuh kasih. Mungkin aku tak akan pernah punya kekayaan materi lagi, gumamnya, tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga, kenangan yang akan terus menghidupkan hatiku. Suatu pagi, Pak Rustam berjalan menyusuri jalanan kota, menuju tempat yang dulu ia kenal, tempat di mana restoran kecilnya dulu berdiri. Meskipun restoran itu sudah tidak ada sesuatu yang mengikat dirinya pada tempat itu. Jalan yang sama, udara yang sama, meskipun waktu sudah banyak berubah. Pak Rustam berdiri di tengah jalan, menutup matanya, seakan merasakan kembali atmosfer penuh kehidupan yang dulu ada. Di sini, aku pernah hidup, bekerja keras, dan memberi yang terbaik, pikirnya. Ia tidak tahu apakah orang-orang yang dulu datang ke restoran itu masih ingat padanya, tetapi ia tahu bahwa setiap orang yang pernah datang dan mencicipi masakannya, mereka akan selalu membawa sedikit dari dirinya, meskipun tanpa kata. Pak Rustam mulai merasakan bahwa kebaikan yang ia lakukan selama hidupnya ternyata memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia kira. Banyak orang yang ia bantu, bahkan setelah bertahun-tahun, masih datang kembali kepadanya dengan rasa terima kasih yang tulus. Suatu hari, seorang pria yang dulunya hanya seorang pengusaha muda yang datang ke restoran Pak Rustam untuk makan, datang kembali ke rumah Pak Rustam. "Pak Rustam, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Semua yang saya capai hari ini, itu karena pelajaran hidup yang Anda ajarkan dulu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Pak Rustam tersenyum dan berkata, "Kebaikan tidak pernah hilang, meskipun tak terlihat oleh banyak orang. Itu tetap hidup dalam diri mereka yang kita bantu." Hari itu, Pak Rustam duduk di kursi favoritnya di depan rumah, memandang langit yang perlahan berubah menjadi gelap. Ia tahu bahwa hari-hari yang ia lalui sudah semakin sedikit. Tapi yang membuatnya tenang adalah kesadaran bahwa ia telah menjalani hidupnya dengan penuh kasih dan ketulusan. Tidak ada penyesalan. Dengan napas yang berat, Pak Rustam menatap ke atas, seolah berbicara pada dunia yang telah memberinya begitu banyak pelajaran. "Aku mungkin akan pergi, tetapi aku tidak akan pernah hilang. Karena kebaikan itu akan terus ada, di setiap hati yang aku sentuh." Dengan senyum yang penuh kedamaian, Pak Rustam menutup matanya untuk terakhir kali. Dunia yang ia tinggalkan mungkin akan melupakan namanya, tetapi hatinya, penuh dengan cinta dan ketulusan, akan terus hidup dalam setiap orang yang pernah mengenalnya. Pak Rustam adalah simbol dari ketulusan yang abadi, dari hidup yang tidak dinilai oleh harta tetapi oleh dampak yang ditinggalkan pada orang lain. Ia adalah pelajaran bahwa dalam hidup, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang akan dikenang, tetapi seberapa banyak cinta yang kita bagi dengan dunia. Dan itu adalah warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.